Adapun rukun sholat yang ke-13 adalah al-julusul akhir, duduk untuk tahiyat akhir. Jadi rukun yang ke-13 dari rukunnya sholat adalah duduk tahiyat akhir. Kemudian rukun yang ke-14 yaitu at-tasyahhudu fih, membaca tasyahud ketika duduk tahiyat akhir atau membaca tasyahud di dalam duduk tahiyat akhir. Adapun bacaannya ini adalah rukun tersendiri. Duduknya itu juga rukun yang ke-13. Membaca tahiyat atau tasyahud di dalam duduk tahiyat akhir itu juga rukun yang ke-14. Bacaannya karena ini wajib, maka ini pun harus benar sesuai dalam segi ilmu pembaca. Kemudian ini juga termasuk rukun qauli, jadi harus diucapkan paling tidak sampai telinga kita ini bisa mendengar suara kita sendiri dalam membaca tasyahud. Adapun bacaan tasyahud sebagaimana yang kita sudah ketahui, bacaan ini sesuai dengan hadis Nabi yang disebutkan dalam kitab Sahih Muslim bahwa Rasulullah itu mengajarkan tasyahud kepada para sahabat sebagaimana beliau mengajarkan Al-Quran. Maka Rasul bersabda, at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rawahu Muslim. Bacaannya karena ini wajib, maka ini pun harus benar sesuai dalam segi ilmu pembaca. Kemudian ini juga termasuk rukun qauli, jadi harus diucapkan paling tidak sampai telinga kita ini bisa mendengar suara kita sendiri dalam membaca tasyahud. Nah, dalam membaca tasyahud ini sebagaimana Al-Fatihah, ini juga harus sesuai dengan tata cara membaca atau ilmu tajwid. Yang terpenting juga tahjidnya, itu tahjidnya jangan sampai ada yang ketinggalan. Semua tahjid itu di atas huruf apa, di kalimat apa, itu harus dipelajari, dipahami, sehingga ketika kita membaca tasyahud maka benar. Itu rukun sholat yang ke-14. Nah, jadi kita harus benar-benar bisa memahami tulisannya, tahjidnya, huruf-hurufnya, dan ketika membaca hendaknya kita ini bisa mendengar bacaan tasyahud tersebut, karena tasyahud ini termasuk daripada rukun qauli. Kemudian rukun sholat yang ke-15 yaitu as-salatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam fihi, membaca sholawat kepada Nabi di dalam duduk tahiyat akhir, atau membaca sholawat Nabi ketika kita membaca tasyahud di dalam duduk tahiyat akhir. Jadi sholawat ini termasuk rukun sendiri setelah rukun membaca tasyahud. Adapun sholawat yang wajib dibaca ketika sholat, ini yang wajib, ini cukup hanya membaca Allahumma sholli ala Muhammad,
tanpa wala alinya. Ini wajibnya ini. Kalau mau ditambah sunnah ya seterusnya sebagaimana yang sudah kita pahami. Tapi yang mungkin diantara kita ada yang belum paham mungkin masalah tahjidnya ini. Sekali lagi, sholawat, bacaan sholawat di dalam sholat ini juga termasuk rukun dan termasuk juga daripada rukun qauli. Sehingga ketika kita membaca sholawat di dalam sholat, maka tahjidnya pun harus terpelihara, suaranya pun harus terdengar minimal oleh telinga kita sendiri. Adapun tahjid di dalam sholawat ini ada 4. Allahumma sholli ala Muhammad. Di atas lam lafaz Allah, kemudian mim lafaz Allahumma, dan di huruf lam lafaz sholli, kemudian di lafaz Muhammad mim kedua lafaz Muhammad. Itu tahjidnya harus dipelihara. Ini adalah rukun qauli yang harus diucapkan sampai telinga kita bisa mendengar bacaan kita sendiri. Kemudian rukun sholat yang ke-16 yaitu at-taslimatul ula, membaca salam yang pertama. Salam ini juga termasuk rukun qauli yang harus dibaca sehingga telinga kita bisa mendengar bacaannya. Adapun tahjidnya, karena ini rukun qauli, tahjidnya juga harus dipelihara. Adapun salam yang kita baca ketika sholat, itu wajibnya itu hanya membaca assalamualaikum dengan satu tasjid, yaitu di atas huruf sin lafaz assalamu. Jadi assalamualaikum. Makanya nggak boleh kalau kita salam itu hanya assalamualaikum tanpa ada a di depannya, karena ada alif lam atau al itu bertemu huruf shin yang bertasjid. Maka harus jelas supaya tahjidnya itu terpelihara, bacanya itu harus jelas as. Kadang-kadang itu kan ada kita mendengar itu orang salam ketika sholat assalamualaikum, tidak kedengeran ada as di depannya. Ini harus diperhatikan. Jadi ketika sudah mim dibaca dalam lafaz assalamualaikum, maka itu sudah selesai sholat. Adapun diteruskan sampai assalamualaikum warahmatullah, itu sunnah. Jadi batasannya itu huruf mim, sehingga kalau ada orang masbuk mau ikut makmum, sebelum imam membaca huruf mim lafaz assalamualaikum maka masih boleh. Tapi ketika imam sudah sampai huruf mim lafaz assalamualaikum, maka itu sudah tidak bisa lagi. Begitu juga ketika membaca salam saat mau menoleh, itu sebelum membaca huruf mim maka hendaknya jangan menoleh dulu. Takutnya ketika kita menoleh ke arah kanan misalnya, sebelum huruf mim itu dibaca, menolehnya itu terlalu amat sangat menolehnya sampai arah ke samping ke belakang misalnya, sehingga dadanya itu ikut bergerak, sehingga itu bisa dikatakan kita berubah arah kiblatnya, padahal kita sholatnya belum selesai karena salamnya belum sampai huruf mim lafaz assalamualaikum. Makanya harus hati-hati. Jadi untuk menjaganya, sebelum kita membaca huruf mim assalamualaikum itu jangan menoleh dulu, untuk menghindari kalau menolehnya kelewatan, sehingga sebelum kita sampai huruf mim dada kita sudah tidak menghadap kiblat.
alias menghadap ke utara. Kemudian ketika kita salam itu juga hendaknya jangan membalikkan, membuka telapak tangan. Itu kan biasanya kalau kita melihat ada orang sholat ketika menoleh ke kanan ketika salam itu telapak tangannya dibuka yang kanan. Nanti ketika menoleh ke kiri, assalamualaikum ke kiri, telapak tangan kirinya pun dibuka. Itu menurut hadis yang terdapat dalam kitab Sahih Muslim, itu ada 2 hadis itu atas bawah itu berdampingan. Itu Kanjeng Nabi melarang kita untuk membuka telapak tangan ketika kita salam, melainkan cukup menoleh saudara kita yang ada di sebelah kanan maupun di sebelah kiri. Itu caranya. Karena kita membahas rukun, maka yang sunnah-sunnah belum kita bahas. Adapun rukun yang ke-17, kalau dalam versi Fathul Qorib itu niat keluar dari sholat. Tapi dalam banyak kitab yang lainnya, kitab-kitab fikih itu menyebutkan bahwa niat keluar dari sholat itu hukumnya sunnah. Jadi kalau niat keluar dari sholat itu hukumnya sunnah, maka rukun sholatnya itu hanya 17. Tapi kalau dalam kitab Fathul Qorib itu disebutkan niat keluar dari sholat itu hukumnya rukun, maka dihitung 18. Kemudian yang ke-18-nya itu tartibul arkan, tertib rukun-rukunnya, jangan dibolak-balik. Ini pembahasan masalah rukun-rukun sholat. Karena ini rukun, maka yang kita bahas hanya yang wajib-wajib. Setelah ini nanti kan ada pasal tentang sunnah-sunnahnya sholat. Nah, nanti kita akan dibahas lebih lengkap lagi. Mungkin kita nanti sambil ulang masalah rukunnya, wajibnya sekilas, digabung dengan sunnahnya, supaya kita nanti ketika mengamalkan itu jelas, oh ini fardunya ini, oh ini sunnahnya, dan lain sebagainya. Jadi ini pembahasan rukun sholat. Intinya dalam rukun sholat ini banyak sekali yang kadang-kadang itu terlupakan. Yang paling sering dan paling banyak itu adalah masalah tumak ninah. Kemudian kedua dalam bacaan rukun qauli, terutama masalah tahjid, itu yang banyak sekali masih dianggap, masih diremehkan atau masih dilupakan, karena mungkin mereka memang belum tahu tentang ilmu-ilmu sholat yang demikian ini, karena mungkin ya belum sempat ngaji atau gimana. Makanya bagi kita yang sudah mengaji, sudah tahu, berbagilah ilmu kepada orang lain supaya banyak orang lain yang juga mengetahui dalam masalah ini. Inilah yang kita bahas kali ini, mudah-mudahan barokah manfaat tentang rukun-rukun sholat. Insya Allah nanti kita lanjutkan dalam pasal yang selanjutnya, yaitu pasal tentang sunnah-sunnahnya sholat. Wallahu a'lam bishawab.